Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berdiskusi dengan orang muda yang sangat smart. Beliau adalah Agung Kresna. Nah, pada malam hari ini kita secara khusus berdiskusi dengan beliau tentang mengelola desa di daerah perbatasan. Pengalaman. Nah, ini semacam sharingnya, oleh-oleh dari Bung Agung yang kemarin melakukan penelitian di Tanimbar. Tanimbar itu adalah Maluku Tenggara Barat ya. Maluku Tenggara Barat itu cukup jauh lah dari dari Jawa ya. Oke, Mas Agung, coba diceritakanlah bagaimana pengalaman Mas Agung sampai kemarin itu bisa bersentuhan dengan desa-desa di daerah perbatasan yang selama ini tentu saja jarang diperhatikan oleh pemerintah ya. Apakah misalnya fasilitas publik ya atau pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah seperti listrik, kemudian juga sinyal ya, jalan beraspal itu apa baik-baik saja di sana? Ya. Silakan. Terima kasih Bang Goris atas waktunya. Tadi Bang Goris sudah buka bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini jauh dari Jawa. Ya, memang cukup jauh. Bahkan kabupaten ini hanya memiliki jarak 400 km dari Australia, ketimbang dari Ambon yaitu 600 km ya. Nah, jadi lebih dekat ke Australia ketimbang ke Ambon. Nah, sebelum kita berbicara langsung soal fasilitas umum dan juga kebutuhan dasar yang ada di Tanimbar, ada baiknya sebenarnya kita ketahui dulu dalam rangka apa saya ke sana. Nah, kemarin ke sana kebetulan kami bersama teman-teman dari salah satu lembaga konsultan di Jogja mendampingi mereka untuk menyusun rancangan pembangunan daerah. Rancangan pembangunan daerah ini tidak ada bedanya dengan RPJMD sebenarnya, tetapi karena kemarin masa jabatan dari Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini habis di tahun 2022, maka untuk melanjutkan pemerintahan hingga tahun 2024, instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 70 mengharuskan mereka untuk menyusun rancangan pembangunan daerah RPD. Sehingga di RPD ini yang membedakan dasar dengan RPJMD adalah tidak adanya visi dan misi Bupati, sehingga rancangan ini sangat teknokratis, sehingga sangat relevan jika kita bicara mengenai tata kelola bagi desa-desa maupun bagi pembangunan Tanimbar ke depannya. Yang pertama memang bisa kita buka dari unsur pelayanan dasar pemerintah ya. Jadi saat kita menyusun rancangan pembangunan daerah ataupun kita menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, pasti ada 6 urusan dasar pemerintah yang harus dijalankan, atau 6 urusan dasar yang wajib menjadi urusan dasar dari sebuah pemerintah kabupaten atau kota. Antara lain yaitu urusan sosial, pendidikan, perumahan rakyat dan pemukiman, pembangunan kawasan, ketentraman umum dan ketertiban, juga kesehatan. Nah, kita coba beda dari 6 hal tersebut terlebih dahulu bagaimana kondisi desa-desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, tetapi sebelum sampai ke situ ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa pemerintah Indonesia dalam mengelola perbatasan sejak tahun 2010 itu sudah ada namanya Badan Pengelola Kawasan Perbatasan. Nah, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan ini memiliki tugas khusus untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tetapi satu hal yang menarik bahwa perbatasan kita nggak hanya darat, tapi juga ada perbatasan laut. Nah, ini yang menjadi banyak problem di Tanimbar, terutama karena mereka berbatasan laut dengan 2 negara langsung, satu dengan Timur Leste, satu dengan Australia. Ya. Nah, jadi pertama soal mungkin dari segi sosial, angka kemiskinan ini menjadi problem yang selalu menjadi sorotan setiap tahun, bahkan setiap era pemerintahan berganti, namun persoalan kemiskinan tidak akan pernah usai.
Nah, terlebih hari ini ada definisi kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ini yang cukup tinggi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemiskinan ekstrim. Apa sih bedanya kemiskinan ekstrim dengan kemiskinan yang kita tahu selama ini? Nah, ternyata kemiskinan ekstrim itu adalah mereka yang hidup 2 kali lipat atau kurang lebih 9 US dollar kalau nggak salah, atau 1,5 US dollar gitu per hari pengeluaran per kapita. Karena penentuan penduduk miskin kita kan dengan pengeluaran per kapita. Nah, kondisi desa-desa yang ada di kawasan perbatasan di Indonesia Timur, terutama di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini memiliki tingkat kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi. Karena artinya apa? Secara pengeluaran per kapita mereka sangat minim. Nah, ini yang menjadi persoalan pertama sebenarnya untuk kita bicara tentang tata kelola desa di kawasan perbatasan. Selanjutnya, permasalahan kemiskinan ini kan tidak hanya disumbang oleh mungkin tidak hanya disumbang oleh pengeluaran yang kecil, tapi kita kalau melihat rumah tangga, pengeluaran ini kan hadir karena adanya pemasukan bagi rumah tangga. Nah, dari segi pemasukan ini yang menjadi sorotan utama di Tanimbar. Mereka memiliki banyak potensi kopra, mereka memiliki banyak potensi, terlebih dengan akan masuknya ini ya blok masela ya di Tanimbar ya. Tapi ini yang belum terlalu optimal dan berdampak luas bagi masyarakat di sana. Oleh karena itu, membaca persoalan desa di perbatasan, terutama tadi soal sinyal, misalkan soal jalan yang harus menjadi pelayanan kebutuhan dasar. Nanti kalau kita bicara kesehatan juga ada puskesmas dan rumah sakit. Nah, ini di Kabupaten Tanimbar sebenarnya udah ada, tetapi sebarannya belum merata karena mereka kepulauan juga. Jadi misalkan panjang jalan dengan kondisi baik dari Pulau Larat sampai Tanimbar Utara sampai Larat, lagi sampai Larat ini udah terhubung dengan jalan bagus, tapi jalan masuk ke desa-desanya ini yang masih cukup susah. Itu kalau kondisi jalan, Bang. Jadi masih perlu effort lebih untuk menjangkau desa-desa, terutama di Tanimbar Selatan ya, di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan laut lepas yang akan menuju Australia ini ya. Ini yang harus naik pulau dan hanya di bulan-bulan tertentu gelombang itu nggak pasang. Jika gelombang itu pasang, maka distribusi bahan dari sini ke sana juga akan terhambat. Ini yang menjadikan mereka udah terdepan tapi juga tertinggal sesuai dengan instruksi impres presiden terbaru ya. Ada 20 ya, dari tahun 2020 hingga 2024 impres terbaru ini menetapkan beberapa daerah tertinggal. Jadi mereka juga terkategori tertinggal. So, ini sangat banyak identitas toh, udah terdepan, terluar, tertinggal. Terus bagaimana kondisi pemerintahan paling bawah yang akan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi maupun ujung tombak bahwa angka kemiskinan itu bisa turun, yaitu desa. Nah, ini yang menarik. Desa saya lihat di sana udah sangat berperan optimal pemerintah desa dengan segala posisi dan keterbatasannya. Tetapi lagi-lagi membaca perbatasan tidak hanya soal tata kelola desa, tapi secara holistik. Misalkan mereka mampu memproduksi kopra, tapi saat akses jalan ke sana belum ada, maka distribusi barangnya juga terhambat. Terus soal 4G, blank spot udah berkurang di Tanimbar. Ini karena program juga dari Telkomsel dan Kominfo ya untuk menghilangkan beberapa blank spot di Tanimbar. Tetapi blank spot ini juga belum menyentuh sampai ke daerah-daerah pedalaman, sehingga di pusat-pusat kota aja. Jadi secara kasat mata sebenarnya masih teraglomerasi lah di pusat kabupaten, yaitu di Somlaki gitu kan. Nah, terus kedua dari segi bangunan, kalau kita melihat dari segi rumah layak huni dan tidak layak huni, maka indikator yang digunakan nasional kan rumah yang disebut layak adalah saat mereka beratapkan genteng atau memiliki ubin. Nah, mereka di sana justru ya kalau kita menggunakan indikator tersebut semua tidak layak huni karena mereka punya atap rumbia dan tanah ya di bawahnya. Tetapi itu bukan standar yang ini ya yang harus dipenuhi menurut saya, karena kalau kita membaca secara reflektif dan kritis, maka mereka nggak perlu bangunan yang lebih baik dari yang sekarang, tapi yang justru mereka perlukan adalah kualitas sumber daya manusia, atau misalkan orang-orang yang akan mentransformasi kehidupan mereka berubah. Itu berhubungan dengan misalkan tadi soal puskesmas pembantu ya. Di sana udah tersebar semua desa, 81 desa di kawasan perbatasan ini punya pustu, tetapi tenaga kesehatannya yang nggak ada. Nah, jadi ini beberapa problem dari pelayanan dasar. Terus kedua soal pendidikan. Pendidikan semua juga tersebar merata.
bangunannya ada di mana-mana, tapi tenaga kependidikannya yang tidak ada. Bahkan kalau saya boleh sharing sedikit, justru di sana yang memiliki banyak peran penting dalam pendidikan adalah orang-orang dari yayasan keagamaan tertentu ya, dalam tanda kutip. Ini yang mereka bisa masuk ke daerah-daerah pedalaman, dan bahkan di beberapa diskusi dengan salah satu orang dari agama tertentu ini, mereka juga mengatakan bahwa jika pemerintah daerah tidak memiliki data yang fix soal kemiskinan, kami punya, karena tiap minggu atau tiap bulan kami selalu membantu orang-orang ini. Jadi ini beberapa pembuka dari Tanimbar yang menjadi oleh-oleh dari sana oleh gitu, yang Mas. sangat bagus ya. Kalau terkait dengan listrik Mas, tingkat elektrifikasi ya, ini kan pemerintah juga sudah punya program ya, supaya di tahun 2024 itu ya, tingkat elektrifikasinya minimal itu sudah mencapai 90 atau 100%. Nah, bagaimana di sana Di Tanimbar untuk 90 sama 100% di beberapa wilayah memang udah terpenuhi, Pak. Tapi untuk wilayah-wilayah yang terpisah oleh laut ya. Nah ini yang masih perlu cukup effort, karena listrik cuma 6 jam. Bahkan nanti kalau berhubungan dengan listrik, kita juga bicara tentang bahan bakar minyak BBM yang kebijakan nasional satu harga. Nah di sana juga distribusinya yang masih perlu dipikirkan, sehingga harga itu juga belum satu di musim-musim tertentu. Oke Mas, dari aspek pembangunan ya itu sudah cukup saya rasa ya. Kalau dilihat dari aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, apa sih yang kira-kira membedakan desa di sana dengan desa di Jawa ya? Nah, satu hal saat kami ke sana dan itu sangat terkesan bagi kami adalah kekuatan dari budaya mereka, Duan Lolat. Tanimbar ini terkenal sebagai bumi Duan Lolat. Duan Lolat ini terbentuk karena pernikahan. Oh gitu ya? Jadi Duan dan Lolat gitu. Sehingga sebenarnya Duan Lolat ini, jika kita baca lebih jauh, sebenarnya ini bentuk dari solidaritas sosial yang organik dari masyarakat sana. Nah itu yang menjadi sangat terkesan dalam budaya masyarakat Tanimbar, dan itu juga masuk dalam beberapa sistem pemerintahan desa dan juga sistem pemerintahan kabupaten di sana ya, jika kita maknai secara baik. Karena kadang-kadang juga ada orang-orang yang dianggap titipan gitu, karena mereka merasa jadi Duan dan Lolatnya, maka ada titipan untuk selalu diajak masuk atau afirmasif lah gitu loh. Cuma di luar itu, satu hal yang menarik sebenarnya adalah tata kelola pemerintahan berbasis budaya ini yang justru lebih kuat solidaritas sosialnya, sehingga saya melihat bahwa politik di sana ini menjadi pilar kedua setelah budaya. Ya ini yang membedakan dengan beberapa desa yang pernah kita kunjungi di Jawa ya. Kalau di Jawa misalkan pemerintah desa ini kan muncul dari politik kepala desa ya, pemilihan awal. Nah kalau di sana ini menjadi pilar kedua, sehingga ada upaya yang cukup optimal dari kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa maupun dalam segi pelayanan, sehingga karena nggak ada unsur politis yang begitu kuat di bawah gitu kan. Nah ini yang menjadi menarik di Tanimbar, selain kekuatan modal budaya, modal sosial ini juga kuat, terlebih dengan beberapa program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di sana ya, yang memfasilitasi itu ya. Tetapi memang jika desa di sana kita standarkan dengan hitungan IDM, misalkan indeks desa membangun, ya nggak ada yang kita kategorikan maju, karena IDM ini kan kita tahu bersama ini soal misi borang, bukan soal output atau outcome-nya. Jadi secara penyelenggaraan pemerintah desa di sana sebenarnya cukup baik, tapi kalau dihitung dari IDM ya memang masih tertinggal dan berkembang kategorinya. Oke bro, potensi apa sih yang bisa dikembangkan selain kopra ya? Apa saja potensi yang misalnya menjadi modal mereka ya untuk membangun desa? Nah kalau berbicara tentang potensi, tidak akan pernah lepas dari ikan satu. Ikan ya, karena punya Maluku laut juga ya. mendeklar dirinya sebagai lumbung ikan nasional. Ini roadmapnya udah disusun 2020-2024 nanti sampai pembangunan Ambon Newport, dan juga Kementerian Kelautan ini punya program namanya SKPT Somlaki. SKPT itu sentra pengelolaan ikan dan laut di sana, yang akan menjadi bagian dari supporting system ke arah lumbung ikan nasional. Jadi memang ikan, bahkan ada satu cerita menarik soal ikan ini. Saat kami berbicara di Tanimbar,
waktu itu ada pelatihan ya, dari Iya. salah satu lembaga dari Jawa. Mereka bikin pelatihan pengelolaan ikan dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Nah, betapa kagetnya sang mentor pelatihnya ini ya, saat yang dibawakan ikan-ikan kerapu, tenggiri. Wah, ini ikan high class. Kalau ini dikelola harganya lebih turun, mendingan ini segar aja gitu kan. Nah, jadi potensi ikan menjadi salah satu sumber yang akan bisa mendatangkan income. Selain ikan adalah soal rumput laut, tetapi lagi-lagi saat nanti ikan ini dikelola optimal, kita harus berpikir bagaimana menjual ikan segar ini sampai ke Jepang gitu misalkan. Karena jangka waktu ikan segar ini cuma 8 jam. Sehingga bagaimana dari desa di Selaru atau di Adaun yang di ujung hingga ke Jepang 8 jam lah, ini yang nanti perlu kita berpikir. Apa ke Australia meskipun kita penerbangan kurang dari 1 jam dari Tanimbar, bagaimana berpikir soal mungkin nggak bisa dibuka penerbangan langsung. Ini yang selalu disuarakan orang Tanimbar sebenarnya, penerbangan langsung dari Australia Darwin ke Tanimbar. Ini menjadi isu yang selalu dibicarakan sejak tahun 2017. Nah, Tapi ada nggak kapal yang dari Darwin ke Tanimbar? saat ini Kapal laut. pesawat hanya dari Ambon, jadi belum ada penerbangan internasional. Jadi kalau Iya, mau iya. internasional harus ke Bali dulu atau ke Jakarta. Nah, ini Iya. pintu gerbang kita kan di beberapa daerah. Nah, itu yang perlu kita pikirkan sebenarnya. Apakah kita mungkin untuk membuat kebijakan afirmatif untuk bisa mendorong potensi ini kuat, karena ini sangat penting. Selama ini cara kita mengelola perbatasan pendekatannya adalah keamanan, pertahanan, kita selalu mengelola itu. Tetapi bagaimana sebenarnya saat daerah itu udah terlabeli tertinggal, terdepan, dan juga terluar, bagaimana kita mentransformasi pendekatan keamanan itu juga ke dalam pendekatan pembangunan modal sosial dan ekonomi. Ya. Nah, ini yang saya kira juga menjadi refleksi kita bersama ya setelah dari Tanimbar. Iya. Jangan-jangan sebenarnya pagar yang paling bagus selain nasionalisme di sana adalah pagar soal bagaimana mereka juga punya modal ekonomi, modal sosial yang begitu kuat juga. Iya. Jadi ada ikan tadi, kalau kita bicara ke potensi, rumput laut ini juga menjadi komoditas yang tinggi. Dan ketiga, saat misalkan akses jalan dibuka, transportasi semakin terbuka, mobilitas orang hadir ke sana, pariwisata. Nggak bisa dipungkiri bahwa keindahan Tanimbar ini memiliki keunikan tersendiri, misalkan Iya, ya. pasir putih pantai dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana saat kita mendorong orang menuju ke sana? Kalau misalkan saat ini ya kita refleksi di sana, orang ke sana kalau nggak dalam rangka riset atau dalam rangka yang lain, mereka nggak akan tertarik untuk Tanimbar kalau tujuannya berwisata. Tapi misalkan nanti akses dibuka, mobilitas semakin tinggi, pilihan penerbangan banyak, terus resort dan lain sebagainya dibangun, nah ini yang bisa untuk menjadi pariwisata. Jadi Oke, pariwisata ya. Pertanyaan yang berikutnya ini, Mas Agung. Ini kan sebenarnya ada ya tantangan pemerintah di dalam memperkuat ya kedaulatan desa itu. Nah, kalau Mas Agung lihat di sana, apakah mereka sudah punya kemampuan untuk mengelola, mengatur, atau juga mulai dari ekonomi, kemudian pembangunan sumber daya, atau sejauh mana sih mereka bisa menggunakan modal sosial itu? Nah, kalau kita berbicara soal hal paling sederhana dari mengelola dan mengatur, mereka udah bisa. Tetapi saat mereka harus memenuhi standar yang harus dipenuhi ya, misalkan standar bahwa nyusun RPJMDes harus seperti ini, Ya. terus RKPDes harus seperti ini, desa harus punya lembaga ekonomi, BUMDes gitu misalkan. Ini yang saya kira masih cukup untuk perlu kita refleksi, sekaligus mungkin juga ini ya Bang, ada kebijakan afirmatif sebenarnya untuk desa-desa kawasan perbatasan. Karena kalau untuk ngejar misalkan BUMDes terbentuk, oke, BUMDes bisa dibentuk. Data yang kami punya misalkan kemarin hampir 60% dari 80 desa sudah punya BUMDes. Tapi BUMDesnya berjalan nggak, pertanyaan berikutnya kan? Nah, itu kan hanya untuk memenuhi indikator nasional kan. Nah, jadi secara kedaulatan sebenarnya mereka kalau untuk mengelola wilayahnya ini udah bisa, tetapi saat dibenturkan dengan indikator dan standar yang ada dari nasional, nah ini yang masih perlu kita refleksi bersama dan membaca Indonesia secara reflektif ya, seperti ini. Kalau sebagaimana semboyangnya Gorissa dan Tivit,
Berarti berarti ada kebutuhan ini Mas Agung ya, kebutuhan untuk penguatan sumber daya manusia ya. Sepakat. Bagaimana sih misalnya terkait dengan akses mereka ke pendidikan, kemudian akses mereka ke sumber-sumber ekonomi. Nah, jika kita bicara tentang pertama soal akses ekonomi mungkin Bang, karena kalau pendidikan nanti kita bicara human investment dan itu agak panjang. Kalau ke aspek ekonomi, selama ini perekonomian di Tanimbar itu didominasi oleh PNS. Gitu ya. Artinya bagaimana pendapatan PNS ini bisa nyebar tiap bulannya ke pedagang yang di Ya, sana terus birokrasi sebagai penggerak ya. karena masih terpaku di dalam PNS. Bahkan yang saya juga menarik adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini punya kurang lebih hampir 40 atau 50-an organisasi pemerintah daerah ini untuk kabupaten kecil ya. Tapi artinya apa? Artinya organisasi pemerintah daerah dan juga PNS ini menjadi sumber utama income dan akses ekonomi di sana. Nah, sehingga belum memunculkan sumber-sumber potensial lain. Misalkan kopra ya. Kopra ini potensinya gede, ikan juga gede, terus rumput laut gede, tapi belum dikelola secara optimal dan belum bisa menjadi sumber income yang bisa membuat mereka nanti bisa menurunkan angka kemiskinan. Ujungnya kan ke situ, meningkatkan kesejahteraan. Nah, harapan mereka saat ini adalah dengan hadirnya Blok Masela. Harapannya Masela ini bisa membuat akselerasi bagi upaya kesejahteraan di sana. Itu soal sumber ekonomi. Terus soal pendidikan, lagi-lagi di pendidikan sebenarnya Sarpras ini sebenarnya ada dan cukup merata, tetapi tenaga kependidikannya yang nggak ada. Nah, kalau kita melihat dari indikator misalkan angka rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah, ini cukup tinggi orang-orang Tanimbar. HLS-nya kalau nggak salah itu terakhir adalah 11,2 lah. Artinya setiap orang yang pertama kali sekolah, mereka punya bayangan akan sekolah ke tingkat SMA kelas 1 kan, 11 tahun. Sehingga cukup tinggi sebenarnya, mereka punya harapan sekolah. Tetapi sampai saat ini, misalkan jumlah sekolah tinggi yang di sana juga masih terbatas. Dan akses untuk orang dari pulau sini untuk menuju sekolah sini juga yang masih perlu dipikirkan. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tantangan kalau bagi anak-anak PNS yang eselon tinggi-tinggi, jabatan tinggi, yang mereka akan sekolah di Jawa gitu. Nah, ini menarik Mas terkait tadi dengan apa ya, APBD bukan gaji dari PNS itu sebagai salah satu penggerak ya, penggerak ekonomi. Nah, bagaimana sih Mas Agung melihat peran dari lembaga-lembaga keuangan di sana seperti perbankan, kemudian koperasi? Oke, kalau kita bicara tentang lembaga keuangan, mungkin kalau soal bank, semua bank BUMN udah ada, tapi terbatas. Jadi secara Sarpras mereka terbatas, dan secara tata kelola misalkan koperasi juga, koperasi ini ada, cuma kan indikator Kemenkop kan bagaimana koperasinya harus sehat. Nah, kalau dihitung kesehatannya ya masih rendah, tapi kalau adanya koperasi ada, artinya mereka udah ada niatan untuk membuat sumber ekonomi baru atau mengelola keuangan masyarakat di sana, tapi masih belum cukup optimal gitu. Dan itu perlu pendampingan ya mungkin kalau dari koperasi di koperasi, karena misalkan koperasi simpang pinjam atau koperasi desa ini juga banyak di sana. Nah, tapi tinggal bagaimana potensi dan sumber yang ada ini bisa difasilitasi secara optimal sehingga bisa mengakselerasi. Nah, tinggal sebenarnya ini juga refleksi bagi kita bersama Bang, bahwa saat kita berbicara tentang daerah tertinggal atau terdalam, mereka tuh punya sebenarnya niat untuk membuat daerahnya maju. Setiap orang siapa sih yang nggak ingin daerahnya maju, tetapi bagaimana konsep kemajuan mereka itu apakah sama dengan konsep kemajuan yang diinginkan oleh pusat misalkan. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya gitu, untuk kan itu tantangannya mengelola Indonesia ya. Misalkan kita ngelola Indonesia, tantangannya di Maluku X, kita menyelesaikan masalah di Maluku X ini kelar, di Jawa muncul masalah Y. Dan itu nggak akan pernah berakhir. Tapi iya, soal potensi dan modal dasar itu ada, tinggal bagaimana mengelola dan mengakselerasinya, termasuk lembaga ekonomi tadi. Kalau di kalangan warga ada nggak misalnya budaya menabung?
Ini berhubungan dengan angka kemiskinan. Kalau di banyak tempat itu kan ada kecenderungan meminjam ya, tetapi tidak menabung ya. Nah, konsep menabungnya orang di sana sebenarnya hampir mirip dengan orang Jawa, yaitu menabung tanah. Oh gitu ya. Jadi akhirnya nabung tanah untuk nanti dijadikan perkebunan gitu kan. Nah, budaya menabung ini ada, tapi Ya di sana ada perkebunan juga. perkebunan Kopra ya. Tapi bagi beberapa orang di sana, ini karena berhubungan dengan kemiskinan tadi ya, mereka itu ini ya, karena bantuan kemiskinan yang terlalu banyak Bang. Iya ya. Mereka tuh nggak mau dianggap miskin, tapi kalau ada bantuan nganggap dirinya miskin. Apalagi dengan BLTDD kemarin, BLTDD untuk COVID ya. Jadi soal data kemiskinan dan lain sebagainya itu yang menjadi problem memang ya, rumah yang di sana ya. Bahkan kemarin kami juga punya apa ya, salah satu ini ya, inovasi untuk ngatasi orang yang, kan orang Maluku ini kepercayaan dirinya tinggi, nggak mau dianggap miskin. Apa kalau yang udah dapat bantuan kita kasih plang rumahnya ini orang miskin gitu, biar mereka sadar, karena kesadaran menabung sebenarnya ada mereka gitu. Mereka punya kesadaran menabung. Apalagi mama-mama ya, perempuan Maluku ini juga punya kesadaran menabung yang cukup bagus gitu. Investasi mereka biasanya kalau nggak tanah, dalam hal tenun ya, tenun kayak